Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Kita masuk di bulan Mulud. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya? 10 Mulud. 12 Mulud, Rabiul Awal jatuh malam Senin, malam Selasa. Berarti di malam Minggu tanggal 10. Aksiru alaiya sholatan, banyak sholawat kepada aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ada dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita habis baca Asmaul Nabi, baca Nomor Tawassul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan baca daripada Nomor ya sifat 20 oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Hakim bin Yahya. Alhamdulillah, ini suatu keberkahan buat kita, yang mana kalau ada di Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Taala berikan kemudahan dan keberkahan untuk hidup kita, untuk urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Di dalam kitab Rahmatul Qur'an, karena kita lagi mengudan, nih dalilnya biar pada tahu, biar pada lebih yakin lagi bahwa siapa orang yang memperingati Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keimanan dan kemahabbatan, karena semata-mata kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Rahmatul Qur'an dikatakan bahwa berkata, saya ambil beberapa aja, enggak semuanya. Berkata Imam Fakhruddin Al-Razi Qaddasallahu sirrul aziz, siapa orang yang membaca Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada garam, beras, atau makanan, ya makanan apa saja, maka akan menjadi berkah pada makanan itu dan pada orang yang memakannya. Sebab makanan itu selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang memakan makanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan bila dibacakan Maulidun Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam pada air, kemudian air itu diminum. Makanya kalau baca Maulid, air itu buka tutupnya. Kalau yang kap peset, jangan minum pakai sedotan. Kita makan jengkol, makan petai, minum pakai sedotan, pakai aci, ya. Jadi kudu dibeset. Jadi maksudnya banyak. Ketika air itu diminum, dibacakan Maulidun Nabi Muhammad, maka ketika diminum air itu, maka akan masuk 1000 nur. Tuh. Maka akan masuk 1000 nur di dalam hati orang yang meminumnya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya. 1000 nur dan 1000 keberkahan. Jadi kalau kita baca maulid, air itu kita taruh, kita buka, terus kita minum, akan masuk 1000 nur di dalam hati kita, dan masuk juga 1000 keberkahan, serta keluar 1000 penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit kesombongan, sum'ah, ujub, riya, kibir, ya, dan sebagainya. Penyakit-penyakit batiniyah itu akan keluar, ya, dengan meminum air yang dibacakan di Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Imam Syafi'i berkata, berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka pasti akan aku infakkan untuk Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Makrufil Qurahi qaddasallahu sirrah berkata, barang siapa yang menyiapkan makanan karena membaca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan jamaah, kumpulin jamaah, ya, dan menyalakan lampu, nyalain lampu, pakai baju baru. Kalau mauludan jangan pakai baju lecek, apalagi baju sangit-sangit dikit dipakai buat mauludan, ya, karena kita namanya nggak memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakai baju baru, serta membakar bukur, tuh bukurnya dibakar, dihidupin, ya, membakar bukur dan memakai minyak wangi, karena semata-mata mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan diampuni, ya, akan diampuni dosanya dan akan dikumpulkan dia di hari kiamat beserta para nabi di dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Illiyin. Alhamdulillah. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa orang yang mengumpulkan jamaah untuk Maulidun Nabi Muhammad SAW, dan siapa dan menyiapkan tempat dan makanan dan beramal yang banyak serta menjadi sebab dibacakannya itu Maulidun Nabi Muhammad, maka di hari kiamat ia akan dibangkitkan beserta para siddiqin, syuhada dan salihin, dan dimasukkan di dalam surga namanya Jannatul Na'im. Amin apa? Amin ya Allah. Jadi kalau mengundang itu, kita berusaha untuk berinfak, berusaha untuk ikut ngalap barokah namanya. Ngalap barokah. Walaupun semetet kudu ngikut, pisang sesisir kudu beliin, aqua sedus kudu beliin, ya, itu ada keberkahan tersendiri. Dan berkata, berkata pula Sultan Arifillah Imamul Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu aziz, tiap rumah atau masjid atau tempat atau surau yang mana dibacakan Maulidun Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat Allah Ta'ala ikut berkeliling
di sekitarnya tuh. Jadi kalau ketika kita baca maulid, hakikatnya itu para malaikat Allah itu berhubung, berhubung di mana? Di tempat di mana dibacakannya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memohonkan ampun kepada Allah. Ya, memohonkan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang sedang atau berada di dalam tempat itu. Dan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan ridho pada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun para malaikat yang berkeliling, yaitu ada 4 malaikat, yang mana malaikat ini diliputi atau dikelilingi dengan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 4 malaikat itu? Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Ya, maka mereka itu khusus mendoakan. Jadi 4 malaikat itu berkeliling mendoakan khusus kepada Allah Ta'ala. Ya, mendoakan bagi orang yang menjadi sebab dibacakannya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata pula Imam Jalaluddin As-Suyuti Qaddasullah Sirrah, ya, tiap tempat, tiap muslim yang membaca Maulidun Nabi Muhammad di rumahnya, maka akan terhindar dari paceklik tuh. Kalau kalian susah, orang baca selawat banyak, saya baca maulid, ya, sering baca selawat, sering banyak baca maulid, orang bakalan susah terhindar dari paceklik, wabah penyakit, kebakaran, kebanjiran, mara bahaya, kebencian atau hasud, dari pandangan jahat dan pencuri. Dan apabila mati ia, maka akan dimudahkan menjawab pertanyaan munkar wa nakir, dan ditempatkan di tempat yang amat agung di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dilanjut, maka barang siapa yang ingin mengagungkan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cukuplah contoh-contoh ini atau keterangan ini sebagai penguatnya. Akan tetapi bagi orang yang tiada baginya keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka andaikan semua makhluk di dunia ini memuji, ya, berselawat kepada baginda Nabi, membacakan Maulidun Nabi Muhammad SAW, maka hatinya tidak akan percaya, ya, dan tidak akan tergerak. Tuh, karena udah apa? Udah ada kekerasan di dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Emang apa kita kudu ngadain maulud, kudu ngadain muludan maka mulutan. Jadi kalau muludan maka kudu makan minimal mulut cemos, ya, muludan minimal mulut cemos. Di antara pasal mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, terus berlangsung hingga hari kiamat tuh. Sedangkan mukjizat para nabi yang lain telah habis dan yang tertinggal hanya kabarnya saja tuh. Jadi kalau nabi-nabi lain mukjizatnya habis, setelah dia meninggal habis, hanya terdengar kabar ceritanya. Tapi kalau mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus berlangsung, ya, tetap ada sampai yaumil qiyamah, ya. Dan sebagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah bertasbih makanan tuh, makanan bertasbih yang ada pada tangannya yang penuh dengan keberkahan,
Seperti telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata kami para sahabat ya mendengar tasbih makanan yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya batu-batu memberi salam kepadanya. Tuh. Jadi batu memberi salam, salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita awal salawat? Berarti kita lebih keras daripada batu. Man nasya bis salati alayya faqad aqta tariqa ila jannah. Siapa orang yang lupa berselawat atau tidak mau berselawat dan enggan berselawat kepadaku, faqad aqta tariqa ila jannah. Udah pasti dia lupa mencari jalan menuju ke surga. Na'udzubillah. Ya, di dalam hadis lain, bihasbil mar'i minal bukhli an adkhura indahu falam yusalli alaihi. Ya, sepelit-pelitnya orang, sebakhil-bakhilnya orang, semedit-meditnya orang, pantat tilang buntut gasiran. Tuh, Bapak itu pantat tilang buntut gasiran. Ya, an adkhura indahu, apabila aku disebut di sisinya, falam yusalli alaihi. Ya, dia ogah berselawat dan orang menjawab salam tersebut. Na'udzubillah. Ya, Pak, kalau pelit mah udah ngepel jadi sulit. Ya, udah ngepel jadi sulit. As-sakhi ba'idun, as-sakhi qaribu minallah wa qaribu minan nas wa ba'idu minan nar wa qaribu minal jannah. Ya, orang dermawan dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh sama neraka. Nah, al-bakhil, orang yang pelit itu tadi ya, dari hadis itu, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang korek, orang yang pantat tilang buntut gasiran, ya, orang yang belanciran, itu ada, ya, ba'idu minallah wa ba'idu minan nas, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, wa ba'idu minal jannah, wa qaribu minan nar. Na'udzubillah. Orang yang medit, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, ya, jauh dari surga, dekat amat neraka. Tuh, ya, dekat amat neraka. Dalam hadis lain, innal ya la yadkhulul jannah la yadkhulul jannata bil bukhl. Tidak akan masuk surga orang yang pelit. Apa yang pelit mah? Jangan buat orang lain, buat dirinya. Baiknya sayang. Ya, habis makan durian, makan durian, jangan nuntut, dimasukin dalam botol. Ya, durian bontong lagi. Ya, cium lagi. Kalau durian gue enak banget tadi. Ya, sampai kulitnya aja, jangan sampai orang lihat kalau bisa mah. Alhamdulillah ya. Makanya kita itu ini mumpung bulan Maulidun Nabi, maka berbanyak sholawat, minimal 1000 semalam. Ya, sehari semalam minimal 1000. Ya. Nah, di antara dan dikatakan di sini, dan tatkala Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perut ibunya, di dalam ibunya siapa? Ibunya Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aminah. Di malam Jumat tuh, jadi Allah Ta'ala ingin menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memenaruh Rasulullah di dalam perut
Ummina Sayyidati Aminah itu pada malam Jumat bulan Rajab yang agung. Maka di dalam itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Ridwan. Ya, siapa malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan adalah penunggu pintu surga, akan membuka pintu surga Firdaus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan berkata ia malaikat, ya, berkata ia malaikat 7 lapis langit dan bumi, ya, 7 lapis langit dan bumi. Wahai seluruh makhluk, ketahuilah sesungguhnya cahaya yang telah lama disempurnakan, ya, yang telah lama disimpan telah lama disimpan, dan rahasia yang telah lama disembunyikan, yang akan menjadi seorang nabi yang membawa hidayah pada malam ini, telah bertempat pada perut ibunya yang bernama Aminah, ya, yang menjadi penyempurna makhluk Allah Ta'ala, dan akan mengajarkan manusia segala kebenaran dan melarang segala keburukan. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah tanda dari hamilnya Aminah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruh binatang milik orang yang Quraisy, ya, milik orang Quraisy berbicara pada malam Jumat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, tersebut dengan perkataannya. Jadi seluruh binatang pada saat itu, ya, di situ setelah janin atau setelah janin itu ditaruh di perut Siti Aminah, maka para binatang berbicara. Apa katanya? Telah dikandung malam ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sumpah dan demi Tuhan Ka'bah dan dia adalah imam ahlul dunia dan menjadi lampu penerangannya. Selama bintang, seluruh binatang, seluruh binatang-binatang ini berbicara, ya, bersaksi bahwa dialah Rasulullah yang akan memberi penerangan. Makanya akhrajan nas minaz zulumati ila nur. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita ikut ogah mau selawat? Bagaimana kalau ada orang dan bid'ah, selawat bid'ah, zikir bid'ah, ya, itu menjadi geblek, dia ogah, dia ada bid'ah, bikin dalil dewek, na'udzubillah, ya. Jadi di dalam riwayat bertantum di mana? Enggak apa-apa. Maaf. Jadi di dalam riwayat ketika malaikat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, ada satu malaikat yang ketika dikasih tugas oleh Allah Ta'ala, dia tidak menyambut dan tidak berdiri, tidak menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika malaikat Jibril alaihi wasallam, ya, sedang jalan, ya, malaikat Jibril melihat ada seorang malaikat di Jabal Qaf. Di Jabal Qaf itu di dasar perut bumi. Jadi sedang merintih
sedang merintih kesakitan. Dan padahal malaikat ini adalah malaikatul muqarrabin, ya, malaikat yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Apa salahnya malaikat itu? Ditanya oleh malaikat Jibril alaihi wassalam, ya, wahai fulan, apa yang terjadi kepadamu dan kenapa engkau ada di sini sedangkan engkau adalah malaikatul muqarrabin? Ya, maka malaikat muqarrabin ini menjawab, ya Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, aku tidak menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku mendapat tugas dari Allah Ta'ala, maka jadilah aku seperti ini. Jadi karena Rasulullah hadir, Rasulullah ada di hadapannya, malaikatul muqarrabin, ya, orang jawab salam, orang berdiri, orang nyambut. Maka seketika itu pula pangkatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaruh di dasar bumi di dalam gunung Qaf. Maka kata malaikatul muqarrabin, sudilah kiranya engkau memohonkan ampun, wahai malaikat Jibril, kepada Allah Ta'ala, sudi kiranya Allah Ta'ala mengampuni akan kesalahanku. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan amanah yang disampaikan oleh malaikatul muqarrabin kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, maka berkata malaikat Jibril alaihi wassalam, ya Allah, malaikatul muqarrabin memohon kepadaku untuk memintakan maaf kepadamu. Ya, kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, aku tidak akan memaafkan dia sebelum dia berselawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat Jibril, jadi harus berselawat, ya, harus berselawat kepada Rasul kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Maka disampaikan hal itu, ya, oleh malaikat Jibril kepada malaikatul muqarrabin. Maka malaikatul muqarrabin berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebanyak 10 kali. Maka setelah malaikatul muqarrabin berselawat kepada Rasul 10 kali, maka Allah Ta'ala angkat kembali makom dan derajatnya seperti semula tuh. Itu malaikat yang kalau punya dosa, ya, kalau punya nafsu, malaikat kalau punya dosa, kalau punya nafsu. Begitu ketika Rasulullah lewat, dia asik dengan pekerjaannya, ya, orang nyapa, orang berdiri, orang nyaut, ya, orang mengucapkan uluk salam. Nah, kalau kita bagaimana ini? Ya, dosa ambak-ambakan, amal semetet, kita mah dosa ambak-ambakan, amal semetet, ibadah salah mulu. Ya, kepengenan dunia banyak. Kayaknya pengen 1000 tahun deh hidup lagi. Orang belum punya, ini belum punya. Malas sholawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini hanya sebagai pengantar dan hanya sebagai mengisi kekosongan dari guru kita.